Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam, Bu Ria. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Bu Ria gimana? Alhamdulillah, semoga sehat terus kita ya Bu ya. Ya, Bu, amin. Oh ya, bagaimana Bu dengan persiapan supervisi Ibu? Sudah sejauh mana persiapannya nih? Alhamdulillah, persiapannya insya Allah sudah 75%, Bu. Perangkat sudah jadi, tinggal membuat slide presentasi saja. Ya, Alhamdulillah. Nah, rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu praktikkan nanti? Saya akan mencoba mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Kemarin saya sudah mencoba mengidentifikasi gaya belajar siswa. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada pula yang kinestetik. Ternyata di kelas saya itu didominasi oleh siswa yang visual. Oh, begitu ya Bu ya. Lalu kalau boleh tahu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi gaya belajar mereka dan kemudian memetakannya? Saya mencoba mengirimkan link tes gaya belajar ke grup wali siswa, Bu, ke grup WA-nya. Saya minta bantuan wali siswa untuk membimbing siswa mengisi link tersebut dan melaporkan hasilnya kepada saya. Lalu bagaimana dengan respon wali siswa, Bu? Alhamdulillah, mereka merespon dengan positif dan antusias, Bu. Meskipun ada beberapa wali siswa yang tidak ada komentar sama sekali. Namun, kendala ini saya coba carikan solusi dengan meminta siswa mengerjakan tes gaya belajar saat di sekolah, Bu, menggunakan handphone saya. Berarti laporan dari wali siswa tersebut Ibu rekap ya? Iya, Bu. Dari laporan wali siswa dan kondisi sehari-hari di dalam kelas, saya memiliki gambaran gaya belajar siswa-siswa saya. Sebenarnya sebelum memberikan tes ini, saya juga sudah punya gambaran. Hanya saja untuk memperkuatnya, saya berikan tes gaya belajar ini dan memang hasilnya sesuai. Oke. Kemudian dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, tujuan pembelajarannya apa? Dan bagaimana rencana kegiatannya? Tadi kan Ibu ada menyebutkan bahwa Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kan? Oh iya, betul Bu. Tujuan pembelajaran yang akan saya angkat nanti adalah siswa saya dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran ini diharapkan dapat tercapai dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang saya maksudkan di sini adalah adanya diferensiasi konten dan diferensiasi proses dalam proses pembelajaran. Oke, diferensiasi konten dan proses yang Ibu maksud akan dilakukan dengan cara bagaimana? Kalau untuk diferensiasi konten ini, saya akan menyiapkan beberapa sumber belajar. Di antaranya ada video pembelajaran, ada poster, dan bahan ajar yang akan saya bagikan kepada siswa. Sedangkan untuk diferensiasi proses dalam pelaksanaan pembelajaran, saya akan membantu siswa sesuai dengan kemampuan awalnya dari asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran. Sebentar. Tes diagnostik ini yang bagaimana yang akan Ibu lakukan? Oh iya, tes diagnostik ini akan saya berikan di awal pembelajaran dengan memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing siswa dan menuliskannya pada sticky note dan menempelkannya di papan tulis. Dari sana saya bisa melihat dengan cepat tanpa menghabiskan banyak waktu. Kira-kira siapa saja yang sudah memiliki pemahaman awal dan siapa saja yang belum memiliki pemahaman awal sama sekali. Bagi yang sudah memiliki pemahaman awal ini, saya tidak perlu sering-sering mendampingi mereka saat pembelajaran selama di kelas. Yang perlu banyak pendampingan adalah siswa-siswi yang pemahaman awalnya kurang, bahkan tidak ada sama sekali, Bu. Oke, baik. Berarti nanti dalam pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai adalah siswa dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Iya, Bu, betul. Dengan memunculkan diferensiasi konten dan proses sehingga kebutuhan belajar siswa terpenuhi ya. Iya, iya, betul sekali, Bu. Dan sebelumnya dengan melakukan asesmen diagnostik dan mengidentifikasi pemetaan gaya belajar siswa terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Baik, dalam kegiatan pembelajaran nanti, area pengembangan yang akan Ibu capai di bagian mana? Harapan saya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Indikator ketercapaiannya, Bu, gimana?
Indikatornya dilihat dari hasil asesmen formatif, setidaknya 70% siswa tuntas KKM. Baik, semoga pada pelaksanaan pembelajaran nanti bisa sesuai dengan rencana yang sudah Ibu siapkan ya, Bu, dan hasilnya sesuai dengan harapan. Iya, Bu. Amin, ya Rob. Oh ya, untuk pelaksanaan supervisi nanti, kelas mana yang akan Ibu gunakan dan kapan pelaksanaannya? Saya akan menggunakan kelas saya, Bu, di kelas 5A. Insya Allah hari Senin jam kelima ya, Bu, setelah istirahat. Kira-kira Ibu bisa tidak? Senin ya, saya pagi sudah ada agenda. Tapi insya Allah kalau setelah istirahat saya usahakan bisa. Oke Bu, Senin jam 9.50 ya Bu. Semoga tidak ada kendala yang berarti. Amin. Terima kasih, Bu. Lalu untuk jadwal kita ketemu lagi membahas hasil supervisi, kapan Ibu bisa? Di hari yang sama saja ya, Bu, ya, setelah anak-anak pulang sekolah. Baik, kalau begitu jadi break sholat zuhur sebentar nanti kita ketemuan lagi ya Bu ya. Oke, Bu. Oh ya, dalam pelaksanaan supervisi nanti, saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya, Bu, sesuai dengan lembar pengamatan yang ada. Iya, Bu. Siap. Siap, siap. Baiklah, kita ketemu lagi hari Senin ya, Bu. Silakan kembali beraktivitas. Baik, Bu. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ria. Ya, selamat siang, Bu Ike. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan, baik, Bu. Nah, Bu Ria, hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching, kan? Iya, Ibu. Strategi apa yang Ibu akan gunakan pada coaching nanti? Iya, Ibu, benar sekali. Hari ini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Nova. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan strategi coaching dengan alur Tirta yang mencakup tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu, Bu. Iya, Bu. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan mengingatkan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan saat mengamati proses coaching Ibu terhadap coaching. Adapun aspek-aspek yang diharapkan muncul saat Ibu melakukan coaching nanti adalah present, kemampuan untuk hadir seutuhnya, kemampuan mendengarkan, kemampuan memberikan pertanyaan berbobot, serta kemampuan menggali potensi coaching. Nah, Ibu, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, saya pikir bagus sekali ya, Bu. Semoga semua kompetensi tersebut dapat muncul saat proses coaching nanti. Nah, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa kira-kira? Adapun indikator ketercapaian tujuan pengembangan ini adalah Koci dapat merefleksikan diri dan menyelesaikan permasalahannya secara mandiri serta terpecahkan, begitu Bu. Baik, semoga lancar ya proses coachingnya. Sekian dulu dari saya. Nanti setelah proses coaching antara Ibu dan coaching selesai, kita akan kembali mengobrol ya. Baik Ibu, terima kasih. Insya Allah sampai jumpa kembali setelah proses coaching saya selesai ya Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum, Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu perasaannya setelah supervisi tadi? Sebenarnya sepanjang pembelajaran tadi saya grogi, Bu. Grogi kenapa Bu? Grogi diobservasi sama Ibu. Lalu?
Rasanya awal-awal saya kikuk gitu, Bu. Aduh, takut salah, takut nggak sesuai rancangan modul ajarnya. Makanya saya tadi sering-sering ngintip modul ajar. Oh ya, memang sempat terlihat tadi oleh saya Ibu melirik-lirik modul ajar. Meskipun begitu, sudah sesuai belum dengan apa yang Ibu harapkan? Kalau menurut saya sih pembelajaran tadi sudah berjalan sesuai dengan rancangan saya, Bu. Diferensiasi yang saya lakukan disambut antusias oleh siswa. Mereka senang dengan pembelajaran tersebut, dilihat dari hasil umpan balik oleh siswa yang saya berikan di akhir pembelajaran dengan meminta mereka menuliskan perasaannya pada sticky note dan menempelkannya di papan perasaan. Papan perasaan itu memang sudah Ibu siapkan ya, Bu? Sejak kapan? Iya, Bu, papan perasaan itu biasa saya gunakan untuk mengecek kondisi sosial emosional siswa. Bisa diberikan di awal ataupun akhir pembelajaran. Papan itu saya siapkan sejak saya mempelajari modul pembelajaran sosial emosional, Bu, dalam pendidikan guru penggerak. Wah, bagus itu, Bu. Dapat ilmu langsung dipraktekin ya. Iya, Bu, biar nggak lupa dan sia-sia. Mantap, mantap. Lalu, dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, adakah kiranya yang menjadi refleksi untuk Ibu sebagai perbaikan ke depannya? Bagaimana yang sekiranya membutuhkan perhatian? Iya Bu, ada. Tadi saat pembelajaran berlangsung, saya merasa kewalahan saat diskusi. Memang sih saat diskusi mereka harus ngobrol, saling bertukar pendapat, bertukar pikiran. Namun tadi saya mendapatkan bahwa mereka asik ngobrol tuh di luar konteks. Bahkan ada yang emosi mempertahankan pendapatnya. Ada juga yang olok-olokan sama orang tua. Aduhai, pusing saya dibuatnya Bu. Kalau dari hasilnya sendiri, bagaimana, Bu? Kalau hasil pengamatan saya, LKPD yang mereka kerjakan sudah benar dan sesuai dengan perintahnya. Kalau hasil asesmen formatif atau hasil post-testnya sama saja, Bu. Yang nilainya tuntas KKM hanya sekitar 50%. LKPD dikerjakan secara kelompok ya, Bu? Sedangkan asesmen formatif dikerjakan secara individual ya? Iya, betul, Bu, begitu. Kalau begitu, bagaimana Ibu mengartikannya? Mengartikan hasil tersebut maksudnya? Pelajaran saya gagal, Bu. Lawang yang tuntas cuma 50% saja. Wajar kalau LKPD benar semua, karena dalam setiap kelompok memang ada siswa-siswa yang dengan kemampuan awalnya tinggi. Dan memang sehari-hari mereka mendominasi kelas. Jadi bisa jadi LKPD tersebut hanya dipahami oleh siswa-siswa pintar saja. Sedangkan yang kemampuan sedang dan rendah terima apa adanya. Sehingga dalam post-test tetap saja mereka tidak bisa menjawab dengan baik. Dalam pelaksanaan kerja kelompok, apa yang Ibu lihat? Apakah memang yang pintar-pintar saja yang memegang kendali? Iya, Bu. Berdasarkan pengamatan saya, memang yang pintar-pintar saja yang megang kendali. Yang banyak mikirnya, siswa yang lain bantu sedikit-sedikit aja. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Ibu temukan tadi, bagaimana solusinya? Yang saat kerja kelompok tadi masih kurang bagus komunikasinya, bahkan ada yang olok-olok nama ortu ya. Agak susah sih, Bu. Memang hari-hari inilah yang saya temukan. Susah mereka untuk tenang itu, Bu, dalam kelas. Ayo coba digali lagi, tidak mungkin kan tidak ada solusi? Apa ya, Bu, ya? Oh iya, Bu. Saya lupa menerapkan KSE dalam pembelajaran tadi. Nah, itu dapatkan KSE yang bagaimana yang Ibu maksud? KSE ini bisa saya sisipkan dalam bentuk mengingat kembali tentang keyakinan kelas. Iya ya, kok saya bisa lupa? Padahal keyakinan kelas itu sudah terpampang nyata di dinding kelas. Nah, kan nyisipkannya di bagian mana nih Ibu maunya? Saat anak mau mulai diskusi, Bu. Jadi saya harus mengingatkan siswa tentang bagaimana sikap mereka saat berinteraksi dengan rekan dalam kelompok ataupun rekan di luar kelompok mereka. Mereka harus bisa saling menghormati dan menghargai pendapat teman. Mereka harus bisa menjaga sopan santun terhadap teman juga, Bu. Karena kalau ngolok-ngolok nama orang tua itu kan juga termasuk pelanggaran ya. Tidak sopan namanya ya, Bu ya. Iya, Bu, benar sekali. Berarti penting ya, Bu, untuk senantiasa mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas. Iya, Bu, penting sekali ternyata. Makanya selama ini kelas saya terasa amburadul, Bu. Susah diatur. Kira-kira dalam pelaksanaannya nanti apakah akan ada kendala, Bu?
Insya Allah sih tidak, Bu. Nanti jika memang sudah saya lakukan dan masih ada saja yang bikin ulah, saya akan panggil secara individu, Bu. Akan saya coba selesaikan dengan praktik segitiga restitusi. Baik, berarti untuk kondisi diskusi yang kurang efektif, sudah dapat titik terang ya, Bu? Iya, Bu, betul. Bagaimana dengan nilai siswa yang ketuntasannya masih 50%? Nah, itu tuh, Bu. Saya juga bingung nih. Anak zaman now, agak susah-susah ngajarnya. Kadang saya baru selesai ngomong dan jelaskan aja, mereka nggak tahu saya barusan ngomong apa. Nggak bisa jawab kalau saya kasih pertanyaan. Makanya tadi waktu kuas hasilnya pun pada jeblok. Kira-kira nih, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk masalah ini? Apa ya, Bu ya? Kerja kelompok udah, diferensiasi sudah. Padahal tadi saya bantu loh mereka mereka yang rendah hasil asesmen diagnostiknya secara individual, meskipun saya berjalan ke tiap-tiap kelompok. Tapi kok ya masih jeblok gitu? Atau mungkin dalam kelompok yang pinter nggak mau ngajarin yang menengah ke bawah kali ya, Bu ya? Nah, bisa jadi, Bu. Lalu diapakan nih enaknya? Oh, berarti saya harus memaksimalkan teman sejawat nih, Bu. Memaksimalkannya dengan cara bagaimana, Bu? Saya akan minta setiap kelompok untuk bertanggung jawab dalam pemahaman anggota kelompoknya. Jadi nanti ketua kelompok yang saya tunjuk adalah anak-anak yang kemampuan sedang ke atas. Mereka harus berbagi dan sharing tentang apa yang mereka ketahui dan pelajari kepada anggota-anggotanya, Bu. Jadi mereka harus memastikan bahwa anggota kelompoknya sudah paham semua dan harapannya anggota kelompok pun bisa aktif dengan saling mengingatkan untuk yuk belajar sama-sama, begitu, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Ini berarti masuk ke tutor sebaya ya, Bu ya? Oh iya ya Bu, betul. Lewat tutor sebaya ini diharapkan pengetahuan yang diperoleh siswa akan merata ke semua anggota kelompok. Sehingga jika dites secara individual pun mereka mendapatkan hasil yang bagus. Oh iya, Bu. Nah, dari percakapan kita tadi, boleh dong disebutkan rencana tindak lanjut yang akan Ibu kerjakan setelah ini? Iya Bu, jadi saya akan memperbaiki modul ajar saya dengan menyisipkan KSE di dalamnya. Dan dalam kegiatan diskusi, saya akan berlakukan teknik tutor sebaya. Hal ini juga akan saya coba laksanakan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya, Bu. Bagus sekali, Bu. Banyak pelajaran dari pembelajaran hari ini ya, Bu ya? Iya Bu, Alhamdulillah banyak juga ya ternyata hal-hal yang masih belum saya lakukan untuk memusatkan pembelajaran ke anak. Kira-kira kapan Ibu mau perbaiki modul ajar yang tadi dan melaksanakan pembelajaran yang barusan Ibu katakan? Hari ini saya istirahat dulu lah Bu ya. Insya Allah besok saya perbaiki sekaligus menyiapkan modul ajar untuk pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Silahkan istirahat dulu. Lanjut besok lagi untuk perbaikan. Siap Bu, terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama, Bu. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ria. Selamat siang, Ibu Ike. Bagaimana, Bu, perasaannya setelah melakukan coaching terhadap coachingnya? Iya, Bu. Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Selama coaching tadi, saya sudah berusaha untuk present, mendengar aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coaching. Saya sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta, Bu. Alur Tirta yang saya lakukan yaitu saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, membantu coaching membuat rencana aksi dan tanggung jawabnya. Iya, Bu. Menurut saya, coaching Ibu tadi sudah cukup baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dan mampu menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching mampu menemukan ide-ide untuk memecahkan masalahnya. Coaching Ibu tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching selanjutnya adalah dalam membuat pertanyaan berbobot. Karena coaching ini kuncinya ada di pertanyaan berbobot, Bu. Kalau pertanyaan berbobotnya kurang pas, coaching akan kurang maksimal hasilnya. Iya, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya, Bu. Amin. Iya, Bu. Baik, sekian dulu percakapan kita ya. Boleh kita ketemu dan berbincang-bincang lain waktu. Semoga selalu sehat dan diberi umur panjang. Amin ya Rob. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama, Bu. Oke. Selamat siang Bu Ike. Selamat siang, Bu.